kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Mari kita akan duduk kembali dan saudara merasa damai, merasa senang. Puji Tuhan. Ya, kalau sudah penuh sini bisa duduk di sebelah sana. Sebelah pojok sana. Choir. Ya. Minggu-minggu depan nanti tempat yang pojok-pojok ini bisa nanti diisi juga kalau sudah penuh. Ya. Jangan terlalu penuh di sini. Bisa di sana juga. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membuka hati kita. Kita buka Alkitab kita juga, termasuk yang duduk di atas balkon. Mari kita siapkan. Kalau lampunya kok gelap begitu, ya bisa dinyalakan lampunya supaya bisa membaca Alkitab. Ya, jangan ngantuk nanti di sana karena gelap. Ya, puji Tuhan, kami dengan rombongan baru pulang hari Selasa, hari Rabu. Ya, dan di sana sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, hal-hal yang tidak terduga terjadi di sana. Dan banyak pendeta-pendeta yang mempunyai pandangan negatif terhadap saya ketemu di sana. Dan mereka dengar firman Tuhan 3 kali. Setelah mereka satu persatu ditanyai, diinterview sama pendeta Sugeng, dan mereka mengakui sekarang mempunyai satu pandangan yang tidak lagi negatif, ya, tapi positif. Saudara, bahkan ada di antara hamba-hamba Tuhan itu yang mengirim SMS ke Otniel mengucapkan terima kasih atas nama dari hamba-hamba Tuhan yang dari daerah-daerah di Minahasa sana, bukan dari Manado tapi dari Minahasanya, ya, yang sudah mendapatkan lawatan Tuhan secara luar biasa. Saya tahu ini awal dari sesuatu yang besar. Ya, setelah saya mengalami sakit cukup lama, berapa tahun itu, ya, sekarang tiba saatnya setelah penyakit ini lewat, anak Allah sedang datang menunjukkan kemuliaannya. Sakit ini bukan karena celaka, dosa atau apa, tapi sakit ini diizinkan terjadi supaya anak Allah dimuliakan. Tujuannya di situ. Ya, saudara, dan mari kita akan buka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya percaya dari tempat ini nanti akan ada banyak saudara-saudara yang akan diutus memberitakan pengajaran Tuhan ini kepada di daerah-daerah yang lain. Inilah saatnya sekarang kita bangkit, sebab sudah waktunya kita bangkit. Saya kembali kepada Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang lanjutannya dari yang lalu. Ayat yang ke-17, tolong bacakan. Tetapi hikmat yang dari atas
adalah pertama-tama murni, ini ya selanjutnya pendamai, pendamai, ya Peramah. menjadi pendamai, peramah, bukan Penuh. peramah, ya Penurut. terus penurut, penuh ya, belas kasihan, penuh belas kasih, ada belas kasih, ya ini penting sekali. Terus dan buah-buah yang baik, buah-buah yang baik, terus tidak memihak tidak memihak, dan tidak munafik. tidak munafik. Saya mau sedikit sitir yang tidak memihak. Saya kasih contoh sedikit aja. Saya akan berhenti nanti di tidak munafik. Buah-buah yang baik, saya akan tambahkan sedikit dan berakhir dengan tidak munafik. Yang tidak memihak, ini saya kasih contoh bagaimana Salomo masih muda, ya, tapi dia minta hikmat daripada Allah. Orang kurang menghargai dia masih, sebab masih mau tunggu-tunggu bagaimana sih orangnya masih muda, umur 17, umur 15, belum tahu bagaimana, apakah dia bisa menjadi pemimpin yang baik atau tidak, ya. Dan pada waktu itu ada 2 perempuan sundal yang datang bawa satu anak hidup, satu anak mati. Mereka bertengkar di rumahnya. Mereka tinggal satu rumah, tidak ada siapa-siapa kecuali 2 wanita ini dan 2 anak, yang satu mati, yang satu hidup. Ternyata mereka punya anak satu-satu, jadi 2. Terus malam-malam ibu yang pertama itu dia tidur, enggak rasa, dia balik ke situ, anaknya dia tindis mati, ya, enggak bunyi apa-apa, cuma bunyi ngoe gitu aja, wis berangkat. Ya waktu dia bangun dia lihat anakku kok mati ya, dia ambil, dia lihat anaknya perempuan yang satu itu masih hidup, dia tukar, ya ini anaknya dia yang hidup tapi anak palsu, nyolong, ya, mencuri. Bangun pagi-pagi gegeran, yang situ tidak terima, ini anak saya yang hidup itu, ini mati, ini anakmu, kamu tukar. Yang sini bilang tidak, itu yang mati milikmu, yang hidup milikku. Bayangkan saudara, kalau orang berkelahi, 2 orang wanita berkelahi, bisa sampai berapa ronde itu, tak habis-habis, ya, tak ada jalan keluar. Akhirnya ayo kita pergi ke raja saja, kita minta pengadilan di sana, penghakiman di sana. Zaman dulu begitu. Pergilah mereka ke Salomo yang masih muda. Ronde kedua diteruskan di muka Salomo. Salomo dia lihat 2 wanita ini berkelahi. Ya kalau kita jadi pusing, mau pro yang mana, mau memihak yang mana. Sedangkan hikmat dari atas itu tidak memihak, ya. Akhirnya timbullah satu hikmat Allah datang kepada Salomo. Salomo bilang begini, ambil pedang, mana anak yang hidup, bawa sini, taruh di sini, potong jadi 2, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu. Separuh yang hidup tapi sudah mati karena dipotong jadi mati, ya, dipotong kayak babi hong begitu, tal, habis sudah. Bagi satu, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu. Tapi tindakan hikmat itu menimbulkan aslinya hati masing-masing, ya. Perempuan yang satu ini dia bilang, oh setuju, potong saja. Mana ada perempuan kayak begitu, ibu kayak begitu, setuju anak saya dipotong, rame-rame. Lantas kita makan nanti capcay goreng pakai babi ini, ya. Mana ada ibu kayak begitu. Itu hatinya dia kejam, ya. Ya itu ya, saya kok kayak melongo, hatinya kejam. Kita mesti bilang amin. Itu isi hatinya dia terungkap. Apa yang mengungkap? Hikmat Allah. Apa yang mengungkap?
pedang roh itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan, isi hati kita itu akan terbuka, akan muncul keluar di muka kita. Ada seorang ibu yang seorang yang terpelajar, pernah jadi anggota gereja Petra waktu masih lama, berapa puluh tahun lalu. Dia dari Protestan. Dia kalau mau hari Minggu mau pergi gereja, dia buka koran dulu, dia siapa domine yang dia cocok. Kalau tidak ada yang cocok, dia tidak mau pergi gereja. Dia pilih-pilih domine. Tahu domine? Bukan domino. Domine itu pendeta. Ya, seringkali dia tidak pergi gereja. Saat itu dia masuk gereja Petra. Dia tidak buka koran karena saya tidak masuk koran. Dia datang. Tapi dia bilang, aduh saya tambah lama, makin lama saya dengar firman Tuhan di sini, saya makin merasa saya ini orang berdosa, saya ini orang yang jelek, saya ini orang yang jahat, saya ini orang yang sombong, saya ini orang yang angkuh. Karena dia punya suami itu Ambtenar, tapi sudah meninggal. Zaman Belanda dulu tinggi itu Ambtenar, kayak bupati begitu. Jadi dia nyonya bupati. Ya, jadi orang menghargai dia, terbiasa dihargai. Dia bilang, aduh saya ini merasa jahat, jelek. Saya bilang, yes, justru itu sudah betul, so betul. Saya bilang, so betul. Wah ini pendeta Paulus ini bikin ketawa orang saja. Masa begini kok so betul. Saya bilang, betul, itu tanda firman Tuhan sudah mulai kerja dalam hati Anda. Kalau Anda dengar firman Tuhan lebih lama, merasa lebih baik, itu lain perkara. Tapi kalau Anda merasa makin jelek, itu tandanya Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Tuhan sedang memperbaiki apa yang jelek. Tuhan sedang membaharui hidup Anda. Ya, jangan takut, saya bilang. Itu proses. Saya dulu juga begitu. Saya merasa diri orang baik, tapi ketika guru saya sampaikan firman Tuhan, saya merasa, aduh aku ini orang sombong, aku ini orang jahat. Kok bisa begitu? Kalau kita mau dirubah sama Tuhan, kita mesti merasa diri kita jelek lebih dulu. Kalau kita merasa diri kita baik, Tuhan datang mau rubah kita. Tuhan, tidak perlu saya ini baik, orang baik saya ini. Orang gitu tidak bisa dirubah sama Tuhan. Betul? Tapi kalau sudah mau dirubah, saudara mesti merasa lebih dulu. Saya ini orang jelek. Dan kalau sudah sampai di situ, Tuhan tidak biarkan Anda terus-menerus jelek. Tuhan datang dan membersihkan semua yang jelek di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena kita yang hebat sehingga kita berkenan, tapi karena Allah yang hebat yang ada di dalam kita. Luar biasa, ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian ibu yang kedua, dia bilang, dia nangis. Tidak kayak ibu yang pertama tadi bilang, ya potong saja, bagus. Ibu yang kedua ini nangis. Kasihan, kodong. Kenapa anak saya mesti dipotong? Sudah saya ngalah, saya berikan anak saya. Kasihkan sama dia, ibu yang palsu itu. Biar dia pelihara, asal jangan dipotong. Belas kasihan. Ya, minggu lalu saya bicara soal belas kasihan. Penghakiman yang tidak kenal belas kasihan akan menghakimi orang yang tidak mengenal belas kasihan. Orang Tuhan akan duduk sebagai hakim yang akan menghakimi dengan kejam kepada orang yang tidak mau mengampuni sesama saudaranya. Itu di dalam Yakobus pasal yang ketiga ini. Pasal 2 ayat yang ke-13. Coba baca supaya kita mengerti. Sebab ya, penghakiman yang tak berbelas kasihan, ya, yang kejam, penghakiman yang kejam akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Akan berlaku atas orang yang kejam. Jadi kalau kita kejam, nanti Tuhan akan duduk di kursi penghakiman, akan menghakimi sebagai hakim yang kejam kepada orang yang kejam pada waktu hidup di dunia. Jangan kita menjadi orang yang kejam.
Bagaimana orang kejam? Orang itu tidak mau memaafkan saudaranya. Orang itu tidak mau mengampuni saudara yang pernah bersalah kepadanya. Itu orang kejam. Padahal dia diampuni dosanya dia begitu banyak sekali. Tapi terhadap saudaranya, aku tidak mau mengampuni. Sampai mati aku tetap tidak mau mengampuni. Aku sakit hati sama aku pahit hati. Ini orang kejam. Kecuali kalau Tuhan tidak mengampuni dia. Dan dia tidak mau mengampuni sesama saudara. Oke. Tapi Tuhan mau mengampuni. Karena dia tidak mau mengampuni sesama saudaranya. Maka sekarang, ini Bible yang bilang ya. Maka sekarang Tuhan juga tidak mengampuni dia. Dan nanti Tuhan akan duduk sebagai hakim, menghakimi orang. Sudah, jangan kita pikir ini omong kosong ini pendeta Paulus ini. Ini nakut-nakuti. Tidak, ini Bible yang bilang. Hanya waktunya saya tidak bisa membacakan setiap yang saya jelaskan. Sudah bisa baca dalam Injil Matius pasal 5, 6, 7. Itu dalam Injil Matius pasal permulaan sudah bicara soal itu. Ya, itu prinsip Tuhan mau supaya kita mengampuni. Jadi hati-hati. Terus ayat berapa? Ayat 13b. Tetapi belas kasihan Ya. akan menang atas penghakiman. Akan menghapus dosa. Tapi belas kasihan atau pengampunan akan menghapus dosa atau menghapus kesalahan. Luar biasa. Ayat 12 Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang mengampuni. Kita ini mesti berkata dan berlaku, bertindak, bersikap seperti orang yang sudah dihakimi dengan hukum apa? Hukum yang mengampuni. Hukum yang mengampuni kita. Saya ini sudah dihakimi dengan hukum yang mengampuni saya. Jadi hakim bilang, Paulus ini dia mestinya kamu mati masuk neraka. Tapi sekarang aku hapuskan segala dosa. Karena Kristus mati di atas kayu salib. Jadi saya ini dihakimi dengan hukum yang mengampuni saya, memerdekakan saya. Ada toh. Ya hakim misalnya dia bilang, Tuhan ini, saudara ini dihukum 30 tahun. Tapi saudara ini bebas. Terus berarti dia dihukum dengan hukuman yang bebas. Ya, kita dihukum dengan hukuman yang bebas oleh darah anak domba. Luar biasa. Tidak ada alasan untuk kita sakit hati kepada saudara kita. Ya, sebab Tuhan bisa marah itu kalau melihat dia sudah mengampuni kita, kita masih sakit hati sama orang. Ya, ini saya ngomong terus terang supaya saudara mengerti. Ya, jadi di sini saya jelaskan tentang tidak memihak. Jadi marilah seperti Raja Salomo tidak memihak. Dan marilah supaya ada belas kasih di dalam hati kita. Muncul belas kasih di dalam hidup kita. Saudara, saya akan lanjutkan soal buah yang baik. Ini penting sekali. Soal buah. Jadi buah tidak sama dengan berkat, betul? Saya pernah berkata kalau sudah dikasih orang rumah baru, itu berkat atau buah? Berkat. Dikasih motor, berkat atau buah? Berkat. Kasih mobil, berkat atau buah? Berkat. Ya, saudara dikasih uang, berkat atau buah? Berkat. Ya, saudara memberi uang kepada orang, memberi sedekah uang kepada orang miskin, berkat atau buah? Buah. Tapi banyak orang lebih suka diberi daripada memberi, lebih suka berkat daripada buah.
Hidup kita dinilai dari buah kita. Dalam Matius pasal yang ke-7. Ya, dari buahnya akan dinilai hidup kita di hadapan Allah. Jadi saudara, buah itu lebih penting. Banyak orang Kristen lebih utamakan berkat, tapi buah lebih tinggi dari berkat. Ya, ini disebabkan karena seringkali kita diajar oleh pemimpin-pemimpin rohani yang tidak tepat. Kita selalu difokuskan kepada berkat, sukses, berkat. Oke, saya setuju. Ya, kalau kita tidak diberkati oleh Yesus Tuhan kita, Tuhan siapa yang mau memberkati kita? Tidak ada Tuhan lagi yang lain. Ya, tapi kita jangan fokus sampai di situ. Kita mesti maju terus sampai kepada buah. Ya, dan buah ini sangat penting sekali. Perhiasan jasmani, arloji jasmani, apa saja semua jasmani, berkat atau buah, berkat. Tapi perhiasan rohani, yaitu roh yang tenang, lemah lembut dan roh yang tenang. Itu perhiasan yang rohani dari seorang wanita. Itu berkat atau buah? Buah. Ya, kalau wanita itu dia boleh pakai perhiasan apa saja. Pakai bingle juga boleh di sini, kayak orang Madura. Bingle segini besar, perak. Tapi itu semua masih berkat, belum buah. Kalau dia memakai perhiasan batin, yaitu roh yang diam dan roh yang lemah lembut, bukan roh yang ribut, wow, sampai wow, tapi tenang. Itu buah. Amin. Sudah punya? Ini penting, kita perlu memiliki. Ya. Haleluya. Fokuskan kepada buah. Sebab buah itu Tuhan akan berkenan kepada kita. Lanjut. Saya mau lanjut. Ya. Sekarang saya mau sampai kepada tidak munafik. Tidak munafik. Ini hikmat yang dari atas, yang terakhir. Apa itu tidak munafik? Munafik itu artinya kelakuan kita tidak sama dengan perkataan kita. Perbuatan kita tidak sama dengan khotbah kita. Ya. Ajaran kita tidak sama dengan sikap hidup kita. Seperti orang Farisi. Kalau hari Minggu dia bilang haleluya. Kalau hari Senin dia bilang haleluya. Enggak, lupa. Itu orang Farisi. Ya. Jadi Tuhan mau supaya mulut kita disucikan. Mulut kita ini dijadikan alat sama Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat mujizat. Katakan kepada gunung, bola-balik saya ngomong begitu. Katakan berarti kita pakai apa? Mulut. Katakan kepada gunung halangan ini, tercampaklah kamu. Asal kamu percaya, maka itu akan jadi seperti iman kita. Jadi mulut kita ini mau dipakai sama Tuhan. Ya, coba kita mau baca Markus 11 ayat 23. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan sembarang omong, sebab mulut kita ini mau disucikan, mau dipakai sama Tuhan. Ya, haleluya. Markus 11 ayat 23. Silakan. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, barang siapa berkata, itu pakai telinga atau mata atau hidung atau mulut? Mulut saudara mau disucikan, mau dipakai Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Terus
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, Ya, asal tidak bimbang hatinya, asal tidak bimbang. tetapi percaya Ya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, apa yang dikatakan itu dia percaya akan jadi, maka terus hal itu akan terjadi itu baginya. akan jadi. Luar biasa, saudara. Ya, kalau sudah mengatakan saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh, percaya terus saya akan sembuh, maka saudara akan sembuh betul. Kalau tidak sembuh, ya Alkitab yang salah. Kalau sudah tidak sembuh, itu membuatkan Tuhan itu pendusta. Karena dia ngomong tapi dia tidak terjadi. Tapi Allah kita bukan Allah pendusta, Allah kita Allah yang benar. Ya, kita percaya. Dan dengan percaya iman kita menjadikan Allah itu bukan pembohong. Tapi dia adalah kebenaran. Sudah? Sekarang kita mau lanjut. Saya mau tambah sedikit. Mulut kita ini adalah alat, salah satu senjata dari dua senjata yang mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 11. Ya. Mulut juga, Tuhan mau pakai mulut. Hati-hati, mulut kita mesti disucikan. Jangan ngomong yang dusta, yang kotor, yang najis. Ya. 12, Dan mereka mengalahkan dia 12 ayat 11. Terus oleh darah anak domba ya, mereka mengalahkan naga itulah iblis dengan darah anak domba Allah, itulah Yesus. Terus dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian. Perkataan tuh kalau kita berkata pakai telinga atau hidung atau mata atau mulut. Mulut. Berarti mulut kita lagi-lagi mau dipakai sama Tuhan. Bayangkan saudara, mulut kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Sudah 2 kali ini. Yang satu mau membuat mujizat. Yang ini mengalahkan iblis. Wah, luar biasa. Ya. Perkataan kesaksian. Katakan sama-sama, perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian. Nah, saya mau lanjut. Apa itu kesaksian? Perkataan kesaksian. Apa itu kesaksian? Kesaksian itu adalah pengalaman hidup kita di dalam melakukan firman. Membuahkan kesaksian dalam hidup kita. Lagi sekali, kesaksian itu adalah pengalaman hidup kita. Ya, pengalaman hidup kita dalam melakukan firman. Melakukan firman. Pengalaman hidup kita dalam melakukan firman. Firman itu jangan cuma didengar, tapi harus dilakukan. Betul? Dalam melakukan firman itu akan membuahkan mujizat, akan membuahkan kesaksian. Sehingga perkataan kita itu bukan perkataan biasa. Bukan perkataan biasa lagi, tapi perkataan kesaksian. Dan iblis tidak takut terhadap perkataan kita saja. Titik, perkataan kita. Dia tidak takut itu. Tapi dia takut terhadap perkataan kesaksian kita. Kalau dalam perkataan kita itu ada kesaksian, hidup kita melakukan firman Tuhan. Oh, jangan main-main, iblis kalah. Ya. Kalau saya tidak sakit Parkinson, saya tidak punya kesaksian. Tapi sekarang perkataan saya adalah perkataan kesaksian. Dan iblis takut ya. Bukan takut kepada saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi takut kepada perkataan kesaksian yang saya ucapkan ini. Kalau ada kata tidak ada kesaksian itu, perkataan saya perkataan biasa. Seperti orang ngomong biasa, tidak ada apa-apanya, tidak ada urapannya, hambar, tidak ada urapan Roh Kudus. Perkataan kita bisa juga nanti bikin sandungan orang. Perkataan kita bisa juga nanti menyakiti hati orang, macam-macam. Ya, tapi kalau kita ada kesaksian, perkataan kita menjadi perkataan kesaksian. Dan ini satu dari antara dua senjata Allah.
senjata kita untuk mengalahkan naga. Seperti darah Yesus, itu yang pertama, senjata pertama. Dan senjata yang kedua, perkataan kesaksian kita. Iblis tak main-main, iblis takut saudara. Kalau jemaat Petra ini perkataan saudara, bukan perkataan gosip, bukan perkataan yang lain, tapi perkataan kesaksian. Oh, dahsyat itu. Iblis takut sekali. Ada satu saudara, dia mimpi. Dia lihat banyak anggota diaken dan diaken ya pelayan juga ada dalam satu hall, dalam satu ruangan. Mereka seperti menulis apa begitu. Seperti ada pekerjaan yang harus dilakukan. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Setelah itu selesai, mereka keluar. Sepertinya mau kerja. Semua keluar, kecuali satu saudara yang mimpi ini tidak keluar. Atau belum keluar. Waktu dia lihat ruangan itu kosong, dia lihat ke atas. Dia lihat ada ular. Ular itu jalan. Entah cari mangsa atau apa, tidak tahu saya. Saya cuma kasih tahu sama saudara, jangan takut. Jangan takut. Dan yang kedua, waspada. Waspada. Kalau saudara tidak waspada, bisa kena nanti ular. Kena terkam ular. Kita punya pengalaman itu tahun berapa itu? 70, 19, 90, 2, 93, 94, 95. Ya, iblis kacau di BRI itu. Ya, kacau. Tapi saya percaya ini kali tidak. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita waspada. Ya, cari jiwa saja. Ya, saya sebagai gembala saya mesti ingatkan. Kalau saya tidak ingatkan saya salah juga. Gitu. Itu loh darah Yesus dan perkataan kita ini. Jangan perkataan gosip. Iblis senang nimbrung dia di Yesus. Perkataan kita mesti perkataan kesaksian. Betul? Bagaimana saudara bisa punya kesaksian? Lakukan firman Tuhan. Nanti saudara punya kesaksian. Nah, kalau saudara punya kesaksian, perkataan saudara, perkataan kesaksian. Dan itu senjata yang kedua. Cukup, Bible tidak bilang ada senjata yang ketiga untuk mengalahkan itu. Cukup 2. Darah anak domba Allah, ini perjamuan suci. Jangan makan minum sembarangan. Saudara yang pergi ke PA itu dapat apa itu? Kemurahan untuk makan perjamuan suci seminggu sekali, hari Jumat. Sedangkan jemaat yang hari Minggu cuma dapat kesempatan sebulan sekali makan perjamuan suci. Minggu pertama itu perjamuan suci. Tapi kita yang ikut PA tiap minggu, darah Yesus ini jangan makan sembarangan, makan sungguh-sungguh. Ini senjata kita. Dan yang kedua, mulut kita, perkataan kesaksian. Luar biasa. Ya, perkataan kita tidak ditakuti oleh iblis, tapi perkataan kesaksian kita, dia sangat takut. Dia sangat takut. Ya. Kita dituntut untuk melakukan firman supaya kita punya kesaksian. Ya, siapa yang melakukan firman ini, dia punya kesaksian hidup dan dia adalah pemenang. Saudara yang punya kesaksian hidup, saudara adalah pemenang. Amin.
Siapa yang punya kesaksian hidup? Coba angkat tangan. Masa tidak pernah ditolong Tuhan? Wah, jangan tidak mengakui Tuhan Yesus, nanti susah. Anakku ini sudah aku kasih tanda mujizat, kesembuhan, atau mujizat ini. Ada satu saudara mau mati, perjalanan di tengah dekat Poso sana, dekat Palu sana, mau mati, truknya masuk jurang, ditolong sama Tuhan, keluar dari jurang, tidak ada jalan, bisa keluar dari situ. Itu kesaksian. Saksikan itu kepada siapa yang sudah tergerak hati. Ya, kita semua punya kesaksian. Ya, saya punya kesaksian juga. Mari jangan kita simpan terus di sini. Ya, haleluya. Tuhan begitu baik sekali. Saudara, ya, Tuhan memberkati perjalanan kita. Ada hamba-hamba Tuhan dari Manado yang juga mau ikut nanti pergi ke Denpasar setelah Idul Fitri, ke Denpasar mission trip, sama ke Jayapura dan Merauke. Jadi mereka mulai dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, kalau saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, misalnya saudara mendukung mission trip, saudara ikut mission trip, atau saudara tidak bisa ikut, saudara mendukung dengan keuangan untuk mission trip, atau saudara mendukung di dalam doa untuk mission trip. Saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, saudara itu diperhatikan oleh Tuhan. Betul. Sampai sekecil-kecilnya Tuhan tuh perhatikan saya. Ya, karena saya memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya disuruh oleh Tuhan pergi, saya tidak mau ngeyel. Ngeyel itu apa? Kayak bantah-bantahan sama, oh Tuhan, bagaimana ini saya baru sembuh kok saya mau pergi sekarang. Dan sebagainya. Tidak. Tuhan bicara dalam hati, pergi. Saksikan itu. Itu perkataan kesaksian. Aku sudah taruh itu di mulutmu. Kamu simpan. Jangan pergi. Sampaikan itu. Haleluya. Ya, dan Tuhan perhatikan saya juga. Waktu berangkat barusan ini hari Senin, ternyata apa? Tepa itu apa? Dompet. Saya selalu ingat bahasa Jawa, tepa. Wah ya tepa. Dompet. Ketinggalan dompet saya. Padahal isinya dompet itu adalah KTP sama kredit card. KTP, kalau tidak ada KTP tidak boleh naik pesawat, jadi tidak bisa terbang. Jadi saya khotbah nanti di mana, di Makassar. Ya, saya bilang aduh, begitu sampai di sana baru saya ingat ketinggalan. Wah, bagaimana Tuhan ini? Mau kembali ke Makassar, mau ambil itu sudah tidak sempat. Ya, jamnya sudah tidak sempat. Saya berdoa. Kemudian istri saya bilang, coba saya mau periksa di dompet saya. Siapa tahu ada di, ternyata ada di dompetnya dia. Luar biasa ini. Ya, dipinjam orang, dikembalikan. Dia bilang, ini saya masih sibuk. Besok saja nanti saya masukkan dompetnya saya. Jadi dia masukkan dompetnya dia. Ternyata lupa dia. Tapi itu Tuhan sediakan lupanya dia untuk nanti kalau ketinggalan dia bawa. Itu namanya penolong. Istri-istri namanya penolong. Tapi jangan terus pulang-pulang, Pak mana dompetmu? Sini, saya yang pegang sana duit. Wah. Ya. Saudara, perkara kecil, tapi saya bisa terbang, bisa senang, sukacita. Dikasih sedikit kejutan sama Tuhan begitu aja, sudah senang. Oh terima kasih. Ini tandanya
perkara kecil ini, tapi ini satu kejutan, tandanya bahwa kita disertai sama Tuhan. Ya, luar biasa. Iya, Tuhan sudah tahu akan ketinggalan dompet saya. Atau memang sudah diatur dompetnya pendeta Paulus akan ketinggalan. Karena itu kartu kredit dan KTP masuk di dompet istri saya. Ya, Tuhan begitu baik. Selanjutnya saudara kita, dalam Mazmur saya mau bacakan pasal 71 ayat 20. Mazmur 71. Ayat yang ke-20. Ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau itu siapa? Tuhan. Tuhan telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu jadi seolah-olah menjadi sumber kecelakaan kita, sumber kesusahan dan malapetaka kita. Masa Tuhan itu menjadi sumber kecelakaan kita? Masa Tuhan itu menjadi sumber malapetaka kita? Ada orang bilang, Tuhan itu menjadi sumber kecelakaan saya. Betul? Ya, saya bilang tidak. Saya tidak yakin bahwa Tuhan itu sumber kecelakaan saya. Jadi segala sesuatu yang saya alami celaka itu dari Tuhan. Loh, Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera saya, bukan sumber celaka saya. Ya, tapi bagaimana ini Alkitab mengatakan begini, Engkau Tuhan yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan. Tuhan yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan. Tuhan yang membuat itu. Jangan salah mengerti, jangan baca secara hurufiah. Artinya itu begini, bahwa Tuhan itu akan memperkaya kita dengan tanda mujizat dan tanda-tanda ajaib. Akan memperkaya kita dengan kesaksian dan tanda, memperkaya dengan iman kita. Ya, Tuhan tuh akan memperkaya kita dengan kebaikannya Dia melalui kesusahan-kesusahan dan malapetaka ini. Bisa mengerti? Tuhan itu mau memperkaya kita dengan tanda ajaib, dengan tanda mujizat melalui kesusahan dan malapetaka. Jadi melalui kesusahan-kesusahan kita itu Tuhan akan memperkaya kita dengan tanda-tanda mujizat. Melalui sakit penyakit Parkinson itu Tuhan memperkaya saya dengan iman, kesaksian, tanda ajaib, tanda mujizat, kesembuhan. Oh, apa saja saya diperkaya. Dengan apa? Melalui apa? Melalui sakit. Bukan melalui enak-enak, saudara. Enggak. Enggak ada kesembuhan kalau enggak sakit lebih dulu, ya atau tidak? Kalau sakitnya flu, kesembuhannya ya flu. Tapi kalau mau kesembuhan yang dahsyat, sakitnya juga mesti dahsyat. Mesti berat. Sakit Parkinson itu berat sekali tuh. Ya. Tapi melalui itu saya diperkaya dengan kesaksian. Bukan saya saja. Saya berdoa saudara juga akan diperkaya. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan. Jemaat ini harus menjadi berkat bagi kota ini, bagi pulau ini, bagi bangsa ini. Ya, Tuhan mau pakai saudara. Tapi apakah saudara mau mengalami kesusahan, malapetaka? Maukah saudara mengalami? Aduh, aku tidak mau, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Kalau sudah bilang tidak bisa, ya Tuhan tidak bisa.
tidak akan bikin mujizat di dalam hidup saudara. Sebab tidak mungkin orang duduk-duduk sehat-sehat bilang, aku sekarang bangkit dari antara orang mati. Kapan kamu mati? Kapan kamu sakit? Kapan kamu kena kanker? Saya disembuhkan dari kanker. Kapan kamu kena kanker? Tidak pernah. Wah, itu mimpi kanker, bukan sakit kanker. Mimpi. Mau mengalami mujizat, ya mesti berani masuk di dalam kesusahan. Itu harga. Tapi jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih hebat daripada yang mengalami kesusahan. Yang menyertai kita lebih dahsyat. Yang menolong kita dokter di atas segala dokter. Nah ini jangan kita takut. Sebab kalau yang menyertai kita lebih kecil, lebih lemah, ya oke lah kita bilang, aduh saya tidak mau, saya takut. Karena halangannya, sakitnya lebih dahsyat itu daripada kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu lebih dahsyat, saudara. Ya, Tuhan itu sumber dari segala keajaiban. Tuhan itu ajaib melalui kesusahan dan malapetaka. Ya, saya pernah berdoa, Tuhan saya minta lemah lembut dan rendah hati. Yang datang bukan lemah lembut dan rendah hati, tapi yang datang masalah. Saya bilang, Tuhan saya tidak minta masalah, saya minta lemah lembut dan berikan saya rendah hati. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, lemah lembut dan rendah hati itu aku berikan melalui masalah. Kalau tidak ada masalah, kamu tidak pernah dilatih jadi lemah lembut. Kamu kasar terus. Tapi begitu kamu masuk di dalam masalah, kamu mulai diajar untuk bagaimana bersikap lemah lembut dan bersikap rendah hati. Ketika kamu dituding-tuding orang, kamu tetap diam, lemah lembut. Kalau kamu dipuji-puji orang, kamu lemah lembut, ya itu bukan lemah lembut, palsu itu. Tapi ketika kamu dimarahi orang, dituduh orang, dituding-tuding orang, kamu diam, kamu tidak balas. Itu namanya lemah lembut. Itu namanya rendah hati. Mau lemah lembut tapi tidak mau dituding orang, ya tidak bisa dong. Ya, ada harga. Lemah lembut itu artinya stabil. Lawannya stabil itu labil. Jadi orang labil itu, sifat labil itu begini. Sebentar dia marah besar, sebentar dia baik sekali, sebentar lagi ngamuk, cingkrak, mencak. Sebentar lagi ketawa, hehehe. Bukan gila, tidak stabil itu. Ya, dia punya sifat tidak stabil. Lemah lembut, rendah hati itu tidak langsung menghakimi. Kita ini kan manusia itu sering dengar orang ngomong apa, dia hakimi. Bahkan belum selesai ngomong dia sudah hakimi. Itu bukan sifat lemah lembut, itu sifat galak. Ya, tapi lemah lembut itu tidak langsung menghakimi. Lemah lembut dan rendah hati itu bukan sikap overacting. Tahu overacting? Apa itu overacting? Bahasa Indonesia apa? Apa? Dibuat-buat, overacting. Ya. Tidak bersikap berlebihan itu. Overacting itu tidak bersikap berlebihan. Dibuat-buat. Tapi bersikap apa adanya. Ya sudah begini, ini hati saya memang begini. Seorang yang tenang, yang tidak dibuat-buat, ya, tidak bersikap dibuat-buat, dan lemah lembut. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu tidak berusaha untuk lemah lembut dan rendah hati.
itu sudah dia punya sifat. Dirubah sama Tuhan, sifatnya dia begitu. Jadi bukan lemah lembut itu adalah orang yang berusaha untuk jadi lemah lembut. Ya Pak, silahkan masuk Pak. Ya, tapi kalau ngamuk kayak macan. Bukan. Dia hidup apa adanya. Ya begitu, ya inilah keadaan saya. Tenang, lembut. Ya, itu sifatnya Tuhan Yesus. Lemah lembut dan rendah. Wah, kita boleh minta sama Tuhan, berikan Tuhan saya lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan memberikan. Ya, Tuhan bilang aku datang untuk melatih kamu, untuk memberikan masalah, untuk melatih kamu. Bagaimana seharusnya kau bersikap pada masa yang sulit, gitu. Ya, pada waktu saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf, bagaimana Yusuf mesti bersikap saat itu? Nah itu, Tuhan sudah latih lebih dulu Yusuf. Dia bisa keras, dia penjara semua saudaranya, atau dia memaafkan. Bahkan lebih dari memaafkan. Aku akan kasih makanan kepada kamu sampai seumur hidup. Bayangkan waktu dia datang berapa ratus tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, dia berjumlah 70 orang. Sekarang mungkin 100 lebih. Kasih makan 100 orang lebih. Belum ternaknya berapa ribu. Kasih rumput, ya, air minum. Wah, kita bilang saya sudah memaafkan kamu, itu sudah cukup, cari makan sendiri. Tapi Yusuf bilang, saya maafkan kamu, saya tidak balas. Saya mengerti semua itu maksud jahatmu jadi kebaikan bagi saya, untuk menghidupi orang begini banyak. Saya diutus lebih dulu pergi ke Mesir, dan saya akan pelihara kamu, semua ternakmu aku pelihara. Sikap ini yang Tuhan mau. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kalau tidak ada masalah, kita mau belajar dari mana? Ya atau ya? Kalau tidak ada masalah, kita mau belajar sabar dari mana? Ya atau ya? Kalau orang selalu tunduk sama, oh selamat pagi Pak, selamat pagi Om. Ya saya mau belajar dari mana? Tapi kalau menghadapi orang yang garang, yang galak, nah itu saya belajar dari situ. Jadi perlu ada masalah supaya kita dilatih melalui masalah itu jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Berarti ada perubahan. Lantas Anda sebagai anak, Anda tinggal di rumah orang tua yang belum kenal Tuhan. Dia lihat anak saya ini pergi gereja, tapi tambah lama tambah baik, ya. Dan tambah galak, tambah lembut. Ya, itu sudah kesaksian. Diajak satu kali Natal, datang dia, mau terima Yesus, karena melihat anaknya berubah. Perkataan kesaksian, memenangkan bapaknya. Amin. Mengapa kita tidak bisa memenangkan orang keluarga dalam rumah kita? Karena perkataan kita bukan perkataan kesaksian. Perkataan kita tiap hari ngomel-ngomel, omong kotor, maki-maki, ngutuk-ngutuk. Orang bilang ya sama saja ini. Orang pergi gereja sama yang tidak pergi gereja, anak saya malah yang tidak pergi gereja lebih baik. Ini kesaksian yang buruk. Saya percaya tidak. Di sini yang ke gereja lebih baik. Amin. Kok tidak ada aminnya? Amin. Haleluya. Tuhan itu begitu baik.
Ya, jadi kita belajar dari masalah. Kita jadi kuat oleh karena masalah. Amin. Kita jadi kuat, iman kita jadi kuat oleh karena masalah. Tuhan sudah pernah memberitahu kepada saya, Paulus, kamu dalam segala keadaan jadilah seperti burung Raja Wali yang terbang menghadap angin badai. Kalau ada angin badai, ada kondisi apa saja, kamu terbang terus. Jangan begini, gini. Jadilah tegar, maksudnya begitu. Jadilah kuat. Jangan kena percobaan sedikit, ada masalah sedikit. Jadi kecil, lama-lama tambah masuk, lama tenggelam. Jangan, tetap tegar. Hadapi itu, jangan lari. Kalau kamu lari, ada badai, lari. Kamu dibanting sama badai dari belakang, mati kamu. Tapi kalau dia menghadapi terus dari muka itu badai, dia tidak akan pergi dari situ. Dia naikkan sedikit sayap, anginnya jalan di bawah, naik. Terus dia berada di atas badai. Dia lebih tinggi dari badai di bawahnya dia. Luar biasa ini. Ini bisa, ini harus terjadi, bukan bisa, harus terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh, kalau sudah mau pergi gereja, iblis bekerja. Betul apa tidak? Kalau iblis bekerja, maju saja. Nyanyian Pentakosta lama. Tapi biasanya orang Kristen kalau apakah istrinya terlalu lama, sisir? Sorry ya, istri-istri. Suaminya sudah duduk di luar, neces, pakai dasi, sampai bau keringat. Karena saking lamanya nunggu istrinya. Ngomel, gak tahan, masuk kamar. Kok gak selesai? Jam piro ini? Jam berapa ini? Ya kamu kalau gak mau pergi dulu. Gak mau tunggu saya, pergi dulu. Geger. Suaminya bilang apa? Suaminya tadinya kayak gini, kayak Raja Wali. Suaminya bilang, ya sudah gak usah. Stres. Kepaknya diturunkan, stres. Gak usah pergi gereja. Kalah. Pernah ngalami begitu? Pernah. Ayo, 1, 2, 3. Pernah. Wah, bagus. Tapi sekarang jangan pernah lagi. Terus. Enggak, saya tidak mau. Saya mau pergi gereja. Saya mau, dalam hati kita bilang, saya mau pergi. Biar istrinya bilang, kamu enggak usah pergi. Saya juga enggak pergi. Semua tinggal di rumah saja. Cuci WC. Hari Minggu. Jangan mau. Ya, kalau suaminya yang ngomel-ngomel begitu, istri jangan mau. Kita pergi, Pak. Kita pergi. Enggak, pergi. Enggak, pergi. Kuat-kuatan terus. Siapa yang kuat? Itu Raja Wali. Jangan kena begitu sedikit sudah. Sudah, enggak usah pergi gereja. Hatiku sudah capek. Sudah kesal. Kan seringkali kan begitu toh. Enggak ngomong tapi manggut. Sama saja. Jangan. Sudah kalau mau begitu, ingat khotbah saya ini. Jangan. Nanti sudah jadi Raja Wali yang digeblok sama angin badai. Sudah rugi, tak dengar firman. Mestinya pulang dikuatkan. Ya. Jadi kita dilatih melalui masalah-masalah. Mau jadi kuat, mesti ada masalah. Jangan kalau masalah datang, aduh masalah lagi. Saya ini bosan sudah kena masalah terus. Jangan. Tuhan tahu kapan kita tidak perlu masalah lagi. Ya. Kalau kita bisa tahan, kuat. Tidak akan ada masalah lagi itu datang kepada kita. Kalau masih datang, ya itu tandanya kita masih perlu masalah. Untuk melatih kita jadi lemah lembut dan rendah hati
dan seperti burung Raja Wali yang tidak menurunkan kepaknya, sayapnya, tapi terus dia terbang, naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Ya, praktekkan ini. Ini penting, perlu praktek supaya saudara punya kesaksian, supaya perkataan saudara itu punya perkataan kesaksian. Ya, saya ini jadi hamba Tuhan sudah 40 tahun lebih, tapi perkataan kesaksian ini baru Tuhan buka sama saya. Iya, perkataan kesaksian, perkataan kesaksian. Itu perkataan kita ini mau dikasih kesaksian sama Tuhan. Ini ditakuti iblis nih kalau perkataan kita ini perkataan kesaksian. Kalau perkataan tok, ya enggak ada apa-apanya lah. Iblis tak takut sama perkataan kita. Sudah, sungguh firman Tuhan ini luar biasa. Saya tidak mau menjelaskan, menguraikan firman Tuhan yang teologia, yang enggak ada gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Saya mau supaya itu setiap firman Tuhan itu kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, supaya kita dikuatkan dan kita naik terus. Yang terakhir, mari kita mau belajar. Ya, belajar, terus belajar. Sebab Tuhan mau kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Marilah belajar kepadaku, kata Matius 11 ayat 29. Yang terakhir ini saya mau bacakan Pengkhotbah 11. Untuk orang-orang muda, ada satu berita untuk engkau. Ayat 9, Pengkhotbah. Pasal yang ke 11 ayat 9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Suruh sukaria. Betul apa tidak? Betul. Orang muda itu kan masa sukacita, sukaria. Ya, terus? Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Pada masa muda, suka. Kalau sudah cim-cim umur 70 tahun, mau sukacita, tralala, nanti jatuh dia. Kalau pemuda, pemudi, tralawa, tralili, ya. Orang muda, Tuhan tahu keadaan orang muda. Karena dia yang menciptakan orang muda. Waktu Tuhan menciptakan orang muda, Tuhan bilang, ini orang muda ini senangnya itu senang-senang begitu, sukaria, sukacita. Waktu dia ciptakan oma-oma, ini oma-oma sukanya duduk minum kopi, sembayang, ya, tidak tralala, tralili, tidak, lain, keadaannya lain. Karena Tuhan yang ciptakan itu, Tuhan tahu keadaannya masing-masing. Kepada orang muda, ayo, Tuhan tidak suka melihat orang muda itu duduk terpekur. Kenapa kamu kok sedih? Matamu sembab. Patah hati, Om. Patah hati sama siapa? Sama Doremi. Doremi. Makanya kalau pacaran hati-hati. Kalau ada Doremi datang, sebab itu Doremi bisa Doremi fa sol la si do, si la sol fa mi re do. Repot tadi. Ya, terus baca ayat 9. Dan turutilah keinginan hatimu. Turuti keinginan hatimu. Wah, Tuhan itu baik loh. Orang muda itu keinginan hatinya banyak atau tidak? Bukan banyak, banyak. Turuti, tidak apa-apa. Tuhan tidak bilang, tidak boleh. Keinginan tidak boleh, tutup. Tuhan itu tidak gitu, sudah. Ya, masuk gereja tidak boleh ada keinginan. Boleh, turuti keinginan hatimu. Terus dan pandangan matamu. Turuti pandangan matamu. Minta apa? Ini mata ini tidak pernah puas. Ya, kalau dia lihat cewek,
Ya, dia lihat cowok, dia lihat baju yang mahal. Tuhan bilang, turuti keinginan matamu, turuti. Terus, Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini ya. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi Tuhan mau orang muda bersukacita. Tuhan mengerti keadaan orang muda. Dia yang menciptakan. Turutilah keinginanmu dan pandangan matamu. Tapi ayat 9a itu belum selesai. Masih ada ayat 9b. Nah, karena segala hal tadi Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan Allah. Bukan pengadilan di Jalan Kartini. Bukan. Pengadilan Allah. Karena Allah yang bawa kamu pergi ke pengadilan. Berarti itu pengadilan Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua keinginanmu yang waktu di dunia itu. Ya, pandangan matamu, semua yang kamu ingin untuk bersukacita. Tuhan bilang, boleh silakan, mau apa saja silakan. Tapi semua itu yang kamu senangi, sukacita, turuti keinginan matamu dan keinginan hatimu, itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Baik yang baik, keinginan yang baik, maupun keinginan yang tidak baik, itu mesti bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah. Nah, di sini kita mesti hati-hati sebab kita tidak cuma disorong oleh Tuhan, silakan senang-senang, silakan mau apa saja. Tapi Tuhan bilang, nanti kamu mesti pertanggungjawabkan semua itu di pengadilan Allah. Setiap apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada. Makanya senang-senang, hati-hati. Ya, sebab bukan ayo kamu senang-senang, foya-foya, tidak usah dipertanggungjawabkan, boleh sak sukamu. Tidak, akan kamu bertanggungjawabkan. Bukan mamamu yang mesti bertanggungjawabkan kamu, bukan papamu. Kamu sendiri harus bertanggungjawabkan. Boleh bersenang-senang? Ayo, kok tidak ada suara sana? Orang muda boleh bersenang-senang? Boleh. Tetapi kesenangan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tidak usah takut. Kalau kesenanganmu itu baik, ya, kalau keinginan matamu itu baik, kamu bisa bertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah. Tidak usah takut. Ya, kan tidak semua keinginan mata itu jelek, jahat. Ya atau ya? Tidak semua keinginan hatimu itu jahat. Ada yang baik. Makanya pilih yang baik supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah. Wah. Boleh sukacita? Boleh. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Boleh menuruti keinginan hatimu? Boleh. Semua boleh. Keinginan matamu? Boleh. Jadi ada dua sukacita. Saya mau tunjukkan. Yang pertama, yang sebetulnya ini tidak boleh. Sukacita nafsu. Sukacita dosa. Sukacita free sex. Sukacita seks di luar nikah. Ya, berfoya-foya. Pesta seks. Free.
Waktu berbuat masih free. Tapi nanti kalau sampai di pengadilan, bayar mahal. Bisa mengerti? Saya mesti ngomong. Maafkan cim-cim. Bukan tuh cim-cim lebih dulu. Ini untuk anak muda. Ya, saya kagum. Kok pengkhotbah ini kasih nasihat kepada pemuda? Kok padahal ada golongan yang lain-lain, golongan orang tua, golongan setengah baya, 50 tahunan. Kok justru di sini ayat 9, bersukarialah hai pemuda. Ini berarti Tuhan itu memberikan istimewa kepada orang muda. Perhatian istimewa. Engkau diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perhatian kepada engkau khusus. Sampai-sampai mau menutup kitab pengkhotbah pasal 11-12. Ada nasihat khusus kepada orang muda. Kok orang muda yang disapa, yang dikasih nasihat di sini? Ya, saya kagum. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau perhatianmu kepada orang muda begitu besar sekali. Engkau tidak mau orang muda itu tersesat. Ya. Ada sukacita narkoba. Sukacita dari alkohol. Sukacita dari pornografi. Blue film dan sebagainya. Itu sukacita yang kita mesti bertanggung jawab, yang dilarang sebetulnya. Tapi kalau orang muda mau, ya silakan. Tapi mesti mempertanggungjawabkan nanti. Dan yang kedua, sukacita dari Roh Kudus. Sukacita yang kudus. Seks itu kudus. Seks itu tidak dosa. Itu buatan Allah. Jangan salah mengerti, seks itu, tapi itu disalahgunakan. Jadi free sex. Jadi sembarangan. Pokok mau sama siapa, boleh. Nah itu yang jadi. Harus mempertanggungjawabkan nanti. Ya, tapi kalau ada orang muda yang sudah melanggar, minta ampun sama Tuhan. Dan jaga hidupmu. Jaga dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kamu tidak pakai firman, tidak kuat. Dengar baik, tidak kuat. Kamu mau, saya mau, tidak mau jatuh, saya mau. Kuat Tuhan. Datang cewek, jatuh lagi. Kan gitu. Nanti sudah janji sama Tuhan, saya mau kuat. Bahasa roh. Datang si cowok. Gelondong lagi. Apa gelondong itu? Gelondong. Jatuh lagi. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan sediakan firman Tuhan. Supaya engkau jadi kuat. Engkau tidak dipermainkan oleh dosa seks. Ya. Tuhan begitu baik. Dosa seks itu dan narkoba, dua itu tidak bisa dibendung sekarang. Orang tidak pernah kapok jualan di bandara internasional itu, karena itu miliaran harganya, miliaran. Kedapatan ya masuk bui berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai keluar, jualan lagi, bawa lagi dari satu negara ke negara lain. Indonesia ini paling mereka senangi. Itu merusak tubuh kita yang adalah rumah Allah. Ini dosa seks dan narkoba seperti air bah yang tidak terkendali melalui tayangan-tayangan dalam bentuk tayangan-tayangan televisi dan sebagainya. Sudah, siapa yang tidak pernah nonton televisi? Coba angkat tangan. Nah, semua nonton. Ya, ada rohnya itu. Makanya sudah mesti selektif. Jangan sembarangan. Ada roh, ada tayangan, saya lihat itu ada roh marah. Ada roh marah. Ada roh seksual.
perselingkuhan, ada roh perselingkuhan. Ya, yang paling banyak itu roh kekerasan, roh marah, dan roh perselingkuhan. Lihat, ada orang Kristen, sehabis nonton adegan marah, lantas dia sendiri yang marah, marah-marah lagi. Gayanya persis seperti tadi yang ditayangkan sama televisi. Persis gayanya. Roh marah itu hinggap di dia. Siapa yang lihat tayangan televisi terus marah-marah? Coba angkat tangan. Tidak ada yang mau. Ya sudah. Rohnya pindah. Nah kalau sesudah melihat roh perselingkuhan, terus roh perselingkuhan, terus rohnya pindah kepada orang muda. Jadi apa orang muda itu? Ya, ini saya mau beritahu kepada selektif. Ya, sudah diselenggarakan simposium tentang seks, seminar tentang seks, tapi hasilnya tidak nampak. Ya, semua orang tua pada kebingungan. Pemerintah tidak tahu mesti lakukan apa. Guru-guru sekolah juga sudah angkat tangan. Ya, pendeta-pendeta bilang, ya alhamdulillah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang tidak ada obatnya untuk orang muda. Tidak ada obatnya. Hanya Alkitab ada obatnya, ada jawaban. Apa? T-A-T. Takut akan. Tolong bacakan. Ini ayat terakhir. Kita baca pasal 12 ayat yang ke-13. Hanya ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Dari segala yang didengar. Akhir kata. Apa? Takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Orang muda, engkau harus ditanamkan takut akan Tuhan di dalam hatimu. Terus? Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pegang kepada perintah-perintah Tuhan itu. Jangan masuk sini, keluar sini, firman Tuhan. Masuk ke dalam hati. Terus? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban setiap. Siapa di sini yang orang? Coba angkat tangan. Yang bukan orang angkat tangan. Yang orang berarti setiap orang. Ini kewajiban saudara untuk punya takut akan Tuhan. Ya. Mengapa banyak orang muda tidak takut sama orang tua? Karena tidak punya takut akan Tuhan. Mengapa penjual narkoba itu tidak takut sama polisi, tidak takut sama pemerintah? Tidak punya takut akan Tuhan. Bisa mengerti? Kalau mereka punya takut akan Tuhan, mereka akan takut kepada otoritas yang lebih bawah. Mereka akan takut kepada pemerintah. Kalau mereka punya takut akan Tuhan, mereka akan takut kepada orang tuanya. Betul? Kalau mereka punya takut akan Tuhan, itu yang paling tinggi. Mereka akan punya takut kepada polisi, kepada guru-guru di sekolah dan sebagainya. Saya lega, saya sudah sampaikan kepada semua. Takut akan Tuhan, miliki takut akan Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Dia ada di tengah-tengah kita. Bersandar sama Tuhan. Mau bersandar sama Tuhan orang muda? Berharap sama Tuhan mau? Ya, saya akhiri dengan sebuah kisah untuk menunjukkan bahwa manusia itu mesti berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama diri sendiri. Seorang dokter, dia ambil ahli jantung. Dan dia spesialis ahli jantung. Dia pikir mungkin kalau saya ahli jantung, spesialis ahli jantung, saya tidak akan mati kena serangan jantung.
Apa yang terjadi? Dia mati, kena serangan jantung. Padahal dia seorang dokter, ahli jantung. Saya tidak sebut namanya, di Makassar. Nah, kemudian dia punya adik, juga seorang dokter. Ngambil spesialis, juga ahli jantung. Sama, dia praktek di Bandung. Apa yang terjadi? Dia pikir, saya juga ahli jantung. Saya tidak akan mati kena serangan jantung. Akhirnya apa? Dia mati. Masih muda, kena serangan jantung. Ketika dia main badminton, dia capek mungkin, dia duduk. Begitu dia duduk, terus sudah tidak bergerak lagi. Ahli jantung. Tuhan mau tunjukkan, jangan kita berharap kepada segala sesuatu yang di luar Tuhan. Marilah kita mau berharap sama Tuhan. Tidak berarti tidak boleh saudara jadi spesialis ahli jantung. Silakan. Tapi jangan bilang, nah saya sekarang sudah spesialis ahli jantung. Saya tidak akan kena serangan jantung. Saya tidak mati karena serangan jantung. Jangan ngomong gitu. Betul? Itu berarti saudara, kita manusia berharap sama hal-hal yang lahir. Kita mau berharap sama Tuhan. Katakan, semua ini karena Tuhan. Ya, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Semua ini karena Tuhan. Lagi sekali. Semua ini karena Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita panggil diri semua, kita datang kepada